Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Mulki Abdillah, bisa dipanggil Akbar. Saya berasal dari Kabupaten Pasuruan. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah SPI, yaitu membuat video dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robert Kavin dengan NIM 25060510135. Nama saya Sinta Ismawati, bisa dipanggil Sinta, dengan NIM 2506051110143. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal Islam Nusantara itu sendiri. Apa itu Islam Nusantara? Islam Nusantara adalah istilah yang populer digunakan oleh kalangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya, yang menggambarkan corak Islam yang berkembang di Kepulauan Nusantara atau Indonesia. Konsep ini merujuk pada pemahaman Islam dan praktek Islam yang berbaur dengan budaya tanpa mengurangi esensi Islam itu sendiri. Baik, kali ini saya akan menjelaskan masuknya Islam ke Nusantara. Islam masuk ke Nusantara sejak abad 13 hingga 14 yang dibawa oleh para pedagang dan mubalik dari Arab, Persia, dan India. Ada beberapa teori mengenai menyebarnya Islam di Nusantara. Yang pertama, jalur perdagangan. Ini adalah teori yang paling banyak diterima. Para pedagang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara di pelabuhan-pelabuhan besar, seperti di Pelabuhan Samudra Pasai. Yang kedua, jalur pernikahan. Banyak para pedagang muslim yang menetap di Nusantara untuk menikah dengan wanita pribumi. Biasanya pihak wanita dan keluarga sudah beragama Islam sebelum menikah. Yang ketiga, jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran mistis dalam Islam yang menekankan kedekatan kepada Tuhan melalui etika. Banyak masyarakat pribumi yang sebelumnya menganut agama Hindu, Buddha, dan Konghucu ingin masuk Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Wali Songo. Secara bahasa, Wali Songo memiliki arti 9 wali. Dalam istilah Jawa, Wali Songo ialah seorang wali atau ulama besar yang menyebarkan agama Islam pada abad 15 hingga 16 di Pulau Jawa. Wali Songo adalah simbol dakwah yang memadukan strategi religius, budaya, sosial, dan politik dalam Islami Nusantara. Selain itu, Wali Songo juga membangun pesantren sebagai pusat pendidikan, mengajarkan fikih, tasawuf, dan akhlak kepada santrinya sendiri. Mereka juga mendirikan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Penyebaran Islam di Jawa tidak hanya melalui perdagangan, tetapi juga diperkuat oleh para ulama lokal seperti Wali Songo. Untuk sejarah Islam Nusantara ini kita mempunyai 4 poin. Poin yang pertama, masuknya Islam Nusantara. Agama Islam mulai masuk ke Indonesia atau Nusantara pada abad ke-13 dan hingga abad ke-14. Mulai awal masuknya Islam ke Nusantara itu dibawakan oleh para ulama dan para mubalik yang berasal dari negara Arab, Persia, dan India, dan lain-lain. Kemudian poin yang kedua, penyebaran Islam sangat dipengaruhi oleh Wali Songo. Di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, penyebaran Islam sangat dipengaruhi oleh peran Wali Songo. Siapa sih Wali Songo? Wali Songo adalah 9 ulama yang metode penyebaran Islamnya menggunakan pendekatan budaya dan
sosial untuk mengajarkan ajaran Islam dengan damai dan efektif. Kemudian poin yang ketiga itu penyebaran Islam melalui perdagangan atau perniagaan. Islam sangat berkembang pesat di daerah pesisir, seperti daerah pesisir. Kenapa? Karena adanya aktivitas perdagangan. Para pedagang muslim yang berada di pesisir itu membuka sebuah jaringan bisnis kepada penduduk lokal dan sekalian juga mengajarkan ajaran agama Islam kepada mereka semua. Untuk poin yang terakhir atau yang nomor 4 itu ada pengaruh dan integritas budaya. Ajaran agama Islam tidak datang secara terpisah, melainkan berbaur dengan budaya lokal seperti seni, tradisi, adat istiadat, dan lain-lain. Sehingga muncul yang namanya Islam dengan ciri khas Nusantara. Wali Songo bukan hanya sekedar 9 individu, tetapi simbol gerakan dakwah kolektif yang berhasil mengislamkan masyarakat Jawa dengan pendekatan sosial, budaya, politik, dan spiritual. Peran strategi Wali Songo dalam penyebaran Islam. Wali Songo tidak hanya menyebarkan Islam secara religius, tetapi juga melalui pendekatan budaya, pendidikan, politik, dan sosial. Yang pertama, pendekatan budaya menggunakan kesenian lokal seperti wayang kulit dan gamelan untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Contohnya seperti Sunan Kalijaga yang terkenal dengan cara penyampaiannya menggunakan budaya. Yang kedua, pendidikan. Para wali mendirikan pondok pesantren sebagai pusat pembelajaran agama Islam, yang dimana salah satu contohnya Sunan Ampel mendirikan pondok Ampel Denta yang berfungsi sebagai pembelajaran pusat untuk agama Islam. Yang ketiga, pendekatan sosial, mengajarkan nilai-nilai moral dan sosial seperti kejujuran, kerja keras, dan kebersihan, yang membuat Islam diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang keempat, kebijakan politik. Sebagian besar dari mereka, seperti Sunan Gunung Jati, bahkan mendirikan Kesultanan Islam. Ini memungkinkan mereka untuk menerapkan syariat Islam dalam tataan pemerintah. Yang selanjutnya ada dampak penyebaran Islam oleh Wali Songo. Yang pertama yaitu terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam. Wali Songo membentuk kerajaan di Nusantara bukan secara langsung mendirikan, melainkan melalui peran penting mereka dalam menyebarkan agama Islam, mendidik masyarakat, dan memfasilitasi lahirnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan Cirebon. Yang kedua, Islam menjadi agama mayoritas di Jawa. Berkat dakwah Wali Songo yang damai dan adaptif, Islam berkembang pesat dan menjadi agama mayoritas di Pulau Jawa serta daerah sekitarnya. Banyak masyarakat yang beralih dari agama Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal ke Islam secara bertahap. Dan yang ketiga, perpaduan budaya lokal dengan Islam. Wali Songo menggunakan pendekatan yang menghormati dan menggabungkan budaya Jawa dengan ajaran Islam. Misalnya, melalui seni tradisional. Ini membuat Islam mudah diterima dan mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang keempat, munculnya tradisi pesantren. Wali Songo mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam dan juga menjadi pusat kegiatan sosial dan dakwah. Pesantren menjadi model pendidikan Islam tradisional yang bertahan hingga saat ini. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi tentang Wali Songo dan penyebaran Islam. Jadi kesimpulannya, Wali Songo adalah tokoh sentral dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Jawa. Mereka menggunakan pendekatan yang bijak
damai, dan adaptif terhadap budaya lokal, sehingga Islam dapat berkembang pesat dan diterima luas oleh masyarakat. Penyebaran Islam oleh Wali Songo berhasil mengubah kepercayaan agama penduduk Jawa menjadi agama Islam dan membentuk landasan bagi identitas keagamaan dan budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Wali Songo seperti toleransi, kemanusiaan, pendidikan multikultural, kebudayaan, dan perilaku masih sangat relevan dan penting untuk dijadikan contoh bagi masyarakat modern. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.